Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Kyai Sumarsono ingkang tansah kita hormati, ugi ingkang tansah kita tenggo mauidhah hasanahipun dumateng Bapak Joko Jawarul Wasi minangka Imam Masjid Al-Huda ingkang tansah kita hormati, dumateng Bapak Takmir Masjid Al-Huda Bapak Rumadi ingkang kita hormati ugi, saha dumateng bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan kuliah subuh wonten ing wekdal enjang menika ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita njakaken raos puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi kita pinten-pinten kanikmatan, kerahmatan, langkung-langkung nikmat iman Islam, sehingga wonten ing wekdal enjang menika kita waget makempal wonten ing menika majelis kanthi sehat wal afiat. Pramila saeng menika monggo raos syukur kita ikraraken kanthi waosan hamdalah sarengan kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumil kiamah, amin. Saderengipun adicara pengaosan kuliah subuh dipun milai, monggo kita pikak sesarengan kanthi waosan umul kitab liridaillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan umul kitab kala wau adicara wekdal enjang menika dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala, amin. Acara lajengipun inggih menika pengaosan kuliah subuh ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Bapak Ustadz Sumarsono. Wekdal kawula aturaken, sumangga. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim, Bapak Imam, Takmir, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Allah kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, acara mulia dan dihadiri insya Allah oleh orang-orang yang mulia. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa menambah amal ibadah kita, wabil khusus tambah ilmu kita, tambah semangat kita beribadah. Insya Allah diterima oleh Allah, dibarokahi hidup kita dunia dan selamat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Bapak Ibu termasuk kita insya Allah besok akan mendapat syafaat. Mudah-mudahan tidak ada lain kecuali kita itu selamat dunia akhirat, dijauhkan dari api neraka. Amin.
Mari kita bertasbih terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita bertasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bapak Ibu sekalian berbahagia, subhanallah, maha suci Allah. Yang suci itu adalah hanya Allah. Alhamdulillah, segala puja-puji kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ucapan kita ringan tadi, tapi insya Allah berat timbangannya di akhirat. Amin. Bapak Ibu, maaf saya terlambat, ya, maklum karena perjalanan jauh dari kota ke kabupaten, jadi nyebrang sungai dan kelok-kelok jalannya. Bapak Ibu mohon maaf ya, gue alasan saja nih. Subuhnya memang ya agak udah dekat-dekat jam 5 ya, jadi saya sampai rumah tadi, Masya Allah udah jam 5 langsung saya kemari. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah lancar. Jadi pagi ini lalu lintas sangat sepi Bapak Ibu karena semuanya masih banyak yang ngaji di rumah mungkin atau melanjutkan tidurnya, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, itulah manusia. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sehat semua nih ya. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Coba ini Ramadan hari keberapa? Orang usah dipikir. Orang usah ngitung 11, 12, 13, 14, mau ngapain dihitung Bapak Ibu? Tanya, ya, makasih Bu. Ibu tanya, soalnya nih kalau saya hitung Ramadan keberapa, kita pasti beda kok. Karena ada yang dahulu, ada yang belakangan. Mau rasa dipikir, enggak jadi gelut engko. Boten 10, enggak 11, enggak, malah yang penting Bapak Ibu seperti kita kemarin itu, tidak ada lain kecuali kita semangat beribadah kepada Allah setiap saat. Ada 2 golongan Bapak Ibu. Ada golongan pertama mengatakan Ramadan ini terasa lambat. Wah kok suwi tenan tora rampung-rampung. Ya itu adalah orang yang tidak punya kekuatan untuk hanya menahan lapar haus saja sudah merasakan kok Ramadan ini kok suwi tenan. Tapi kelompok kedua, Ramadan ini kok terasa cepat. Kenapa Bapak Ibu kita tidak terasa Bapak Ibu dan kegiatan setiap hari? Sudah luhur, sebentar lagi kita kegiatan lagi, sudah asar, selesai itu, maghrib. Kenapa Bapak Ibu kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah? Bapak Ibu jangan kelompok pertama, suwi tenan ngonteni jam wae. Jame iku nek jarum panjangnya lambat, apalagi jarum pendeknya lebih lambat. Yang nggak pernah berhenti adalah jarum detiknya, jalan terus ora suwi-suwi. Itulah orang yang tidak memahami waktu. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Bapak Ibu, meskipun ada yang mengatakan ini tidak sahih hadisnya, tapi ini manfaatnya sangat bisa kita rasakan. Bapak Ibu sekalian berbahagia rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, Iktanim homsan qobla homsin. Ini kita hafal semua ini. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini kudune hadis ini kalau saya berpikir dipasang itu besar-besar sebagai baleho di kantor-kantor di mana-mana supaya bisa teringat Bapak Ibu. Ini nasihat Rasulullah yang luar biasa dan tidak bisa dikalahkan oleh segala orang ahli di dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah sababaka qobla haromika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini yang hadir rata-rata muda. Muda nek dibandingkan yang tua. Tua nek dibandingkan yang muda. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita yang tua jangan terus patah semangat. Harus tua ngono nek ora usah tak openi waktu. Tidak Bapak Ibu sekalian berbahagia, tetap kita openi karena nasihat berikutnya adalah
Wasihataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Hidup tuh bergantian terus toh. Bar muda jadi tua. Tapi nggak bisa balik, tua jadi muda. Tapi kalau ini sehatmu sebelum datang sakitmu. Nanti kalau sakit kemungkinan bisa kita sehat kembali. Nah kalau nggak mati ya. Tapi Bapak Ibu mati syaratnya tidak harus sakit. Ya, sehat-sehat orang tangi bisa Bapak Ibu sekalian. Sing sakit orang sakit terus orang mati-mati. Nasihat Rasulullah itu luar biasa. Yang berikutnya adalah wahinaka qabla faurika. Bapak Ibu sekalian berbuah, yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kemudian yang berikutnya adalah wa faraghoka qabla saklika, yaitu masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir Bapak Ibu sing medeni niki, wa hayataka qabla mautika, jaga hidupmu sebelum datang matimu. Semua manusia terkena 5 masalah ini. Kalau dikatakan masalah, maka kata Rasulullah jaga 5 perkara. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek jenengan ada kata perkara kuwi positif apa negatif? Ya dah. Wah kuwi kena perkara. Ya, bayangan kita itu wah mesti urusannya dengan polisi, kejaksaan, pengadilan gitu, penjara. Bisa kita asosiasikan seperti itu bisa. Tapi juga bisa kita katakan perkara itu adalah kesempatan yang pasti dikenakan kepada semua makhluk hidup di dunia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi ini saya akan membahas sebuah buku. Ini ada buku bagus Bapak Ibu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dihimpun oleh Al-Qismu Al-Ilmi Bidari Ibnu Huzaimah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mau tidak mau, kita harus hidup di dunia ini sesuai dengan pengatur dunia ini. Bapak Ibu, yang punya dunia ini siapa? Allah. Yang punya isi dunia ini siapa? Allah. Yang ngatur dunia ini siapa? Allah. Berarti kita kudu manut sama Allah. Kalau ada orang nggak manut sama Allah, silahkan cari tempat yang lain. Mau di mana? Bumi yang lain. Tidak ada Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang sekarang ini selalu mengandalkan semata-mata kecerdasannya. Sehingga kadang-kala membuat aturan sendiri-sendiri. Terus hidup dengan pola sendiri-sendiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali kita itu kembali kepada 2 yang ditinggal Rasulullah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pegangan kita harus itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, agar hidup kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hidup kita ini tertata, tertuntun. Sopo tekun nyekel tekan bakal tekan. Bagus bahasa Jawa itu. Sopo tekun nyekel tekan bakal tekan. Bahasa Jawa itu. Saya suka bahasa Jawa itu, pepatahnya bagus-bagus. Ojo dumeh, gitu ya. Ojo dumeh, ojo kementus, ojo apa lagi. Pokoknya yang bagus-bagus saya lihat itu. Ojo, terus ada lagi. Mangan ora mangan si penting kumpul. Itu filosofis silaturahmi, Bapak. Filosofis silaturahim, ya. Jadi kita tuh jangan golek makan nganti ora tahu kumpul. Bukan berarti kumpul terus orang golek makan. Jadi filosofi bagus termasuk ini. Sopo tekun nyekel tekan bakal tekan. Siapa orang yang berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bakalan dia itu sampai, yaitu kembali kepada asal usul tempat penduduk kita sejatinya adalah surga. Jannah Firdaus, harapan kita seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia. Lalu pertanyaan kita adalah gini. 4 ini kita selalu lalui, Pak. Hanya nomor 1 yang memang kita tidak bisa memutar lagi. Bedanya yang tua sama muda itu
anak muda, orang tua itu pernah jadi muda. Ini anak muda belum pernah jadi orang tua, bahkan belum tentu sampai jadi orang tua. Nah ini Bapak Ibu, kita ini termasuk orang hebat ini, karena sudah pernah muda, si muda, masih ini paling muda ya. Insya Allah tekan tua Mas ya, amin. Nah, orang satu mikir, wah ngono aku piye. Memang betul, harus kita akui Bapak Ibu sekalian berbahagia, bagaimana Rasulullah ini mengingat kita lengkap Bapak Ibu. Nah, lalu kita bertanya, di dalam buku ini dibahas, lalu apa yang kita lakukan agar kita bisa memanfaatkan 5 peluang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sekitar 20-an Bapak Ibu, 20-an perilaku hidup di dunia agar kita betul-betul memenuhi nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bersama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, waktu bergulir terus. Kita nggak bisa nahan matahari. Lihat, tadi gelap sudah mulai kelihatan terang, sebentar kelihatan terang, kemudian nanti siang, kemudian nanti maghrib. Begitu berjalanan, kita tidak bisa menahannya. Yang bisa adalah kita memanfaatkannya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, salah satu adalah nanti kita akan belajar. Monggo Pak Lurah matur nuwun kehadirannya. Ini pemimpin yang merakyat, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sering kumpul sama rakyat. Biasa nek kumpul itu sok bawa nggih. Bawa doa untuk kesehatan hambanya. Kelingan Pak Lurah ini baru saja kelingan pengumuman hasil pemilihan umum. Kita doakan saja mudah-mudahan diberi kekuatan. Nggih. Abot Bapak itu sebetulnya jadi presiden itu berat, tapi ya banyak orang berambisi habis-habisan untuk meraih sebuah jabatan. Nah kadang-kala lupa nasihat ini Bapak Ibu sekalian berbahagia. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Maka Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, kiat-kiat agar waktu kita benar-benar bermanfaat. Nomor 1 Bapak Ibu, kita berusaha semaksimal mungkin, 1, menegakkan, melaksanakan fardu-fardu dalam agama kita. Nomor 1 di sini. Kita supaya tidak rugi, tadi saya baca wal asr demi waktu. Supaya kita tidak rugi Bapak Ibu, yang tan kena orang kita lakukan adalah yang fardu-fardu. Ibadah wajib. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu mendengarkan khotbah orang ketika Jumat apalagi nanti, nasihat orang, kemudian ajakan orang untuk melakukan ibadah-ibadah fardu. Kenapa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Hidup kita itu terulang terus Pak, pagi siang sore, pagi siang sore, pagi siang sore. Toh kita tidak bosan. Begitu juga kita baca Al-Fatihah 5 kali sehari, toh tidak bosan. Kalau kita bisa mempelajari filosofis Al-Fatihah itu, Masya Allah luar biasa dahsyatnya Bapak Ibu. Termasuk ketika ada orang ngajak kita untuk senantiasa menegakkan yang fardu. Bapak Ibu sekalian berbahagia, muadzin itu orang yang sungguh salah satu yang berprestasi kelak di akhirat. Dia suaranya terdengar jauh, begitulah besok pahalanya terdengar jauh di surga itu. Maka bapak-bapak rebutan kudune jadi muadzin. Betul Pak. Saya tak tempat sempat loh Pak. Kadang-kala saya di Nepak, kadang-kala saya di Bayanan, kadang-kala saya di Karet itu. Sudah masuk kok belum datang muadzinnya, saya ajan Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Kita kudu mencari peluang-peluang yang hebat untuk bekal kita di akhirat. Salah satunya adalah ibadah fardu. Yang pertama adalah sholat 5 kali sehari. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ibadah fardu kita ini kita lakukan 5 kali supaya tidak bosan. Bapak Ibu harus awali bahwa niatan kita tidak ada lain kecuali ibadah kita ini kita persembahkan hanya kepada Allah. Kalau kita mempersembahkannya kepada Allah, pasti Allah memberi yang terbaik untuk kita. Enggak ada yang lain Pak. Kalau kita mengharapkan kepada Allah semata, apapun kejadian hidup di dunia ini, kita akan dalam track record yang benar.
dalam kurikulum yang benar, dalam jalur yang benar. Maka Bapak Ibu, nomor satu kita tekankan sholat. Kenapa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Inna awwala yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amilas sholat. Besok kalau kita mati, pertama kali yang ditanyakan adalah sholat. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ya, nggak usah dibahas perdebatannya. Orang masuk kuburan saja, Pak kaumnya masih ngajani. Betul? Ada beberapa daerah yang memasukkan jenazah masih ngajani dan ngomati. Betul Bapak Ibu? Udah perdebatkan nanti kita rame, kita nggak usah berdebat. Artinya apa Pak? Sok nek mati kui. Yang paling dibawa pertama kali amal kita ya sholat. Gak ada yang lain Bapak itu, begitulah pentingnya sholat. Rasulullah suatu saat ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa besok jejer sama Rasulullah. Kau ora kepingin dunia yang lain-lain? Tidak, saya hanya kepingin jejer sama Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Jawabnya satu, perbanyak sujud. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, aktivitas sujud itu kepala kita berada di bawah sejajar dengan kaki. Kesombongan kita, kepala kan selalu di atas Pak. Kesombongan kita itu akan luntur ketika kita sujud. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, pentingnya sholat kita tanamkan pada diri kita dan kepada keluarga kita, karena bekal kita yang paling mulia besok kita bawa adalah sholat. Pembeda kita dengan orang kafir adalah sholat. Kenapa? Karena sholat ini tidak bisa disembunyikan ketika kita melakukannya, kecuali sholat sunnah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, jangan ngumpet-ngumpet kalau sholat. Sholat luhur kok ngumpet-ngumpetan, tidak bisa Pak. Tapi kalau sholat duha silahkan. Kenapa Bapak Ibu? Itulah fungsinya azan. Maka kan kemarin agak rame itu, Menteri Agama tidak boleh pakai pengarah pripo. Nah azan kok Allah Akbar, Allah lah. Sanggone siapa? Masa tekan nama Allah Akbar. Kudu-kudu. Saya sok gumun. Menteri Agama kita ini sok ya bener, sok ya. Ya tapi manusia, paham orang malaikat kok ya, jadi kita paham. Pun Bapak Ibu pokoknya azan, keraskan suara bila perlu sejauh-jauhnya. Maka azan ini kan toanya berapa di atas ini? 4. Semua penjuru diundang. Wes semua diundang wae sok. Apa meneh ra diundang. Lho kowe ora salat, ora tau adzan kok. Nah, disalahke masjidnya toh. Salah ae kok ora adzan. Makanya ada sebuah cerita yang menyentil Bapak Ibu, seperti tadi. Weh di adzane ping 5 ora ono datang sebuah kampung itu sing salat tuh ndak ada, Pak. Suatu hari muadzinnya jengkel. Jam 9:30 adzan seru tenan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk datang semua. Napa kowe? Edian jam yamene kok adzan. Karepmu ki piye? Apa katanya? Aku adzan saiki mbok edan-edanke. Ketika aku luhur adzan kamu kemana? Masa tunduk semua Pak. Ketika asar saya adzan kemana? Ketika saya maghrib adzan kamu kemana? Kurarene demo saya. Iki aku 9:30 kok mau demo. Aku ora umum kok. Nah. Nek sing ora umum. Muadzinnya pinter dia. Salah jane tapi ora apa-apa. Tak tes. Betul, Pak. Sing ora salat kowe nesu karepmu ki piye? Agama mbok permainkan. Lho kowe kok tenanan ya ketok ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka betapa hebatnya sujud. Bapak-bapak. Punya anak, punya teman, punya saudara, punya keluarga, enggak ada yang paling hebat. Coba Bapak, kalau Bapak-bapak punya anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau dia jagung, anak kita masuk kamar mandi kemericik-kemericik. Pakai sarung, pakai koko, pakai peci.
Pak, aku ke masjid dulu. Ya Allah, pemandangan yang luar biasa. Berapa pemuda kita seperti itu, Pak? Nah di sekolah iya dioyak-oyak. SMP 2 ngetop nih SMP 2 itu. Langsung ngajan anak-anak SMP 2, maaf ya, saya enggak ngetok ini aku tahu. Saya tekankan asal dan ngajan semua keluar. Saya ke ruang guru, guru main HP bapak-bapak. Ngapain itu kok enggak sholat? Oh sebentar Pak, sekarang tinggalkan HP-nya. Tak ngono oke Pak. Waktu itu saya seneng ngongkon gitu, saya tahu itu. Pok sholat kok dipaksa-paksa gitu. Tapi setelah saya keluar dari SMP 2, guru-guru itu kangen Pak. Aku ora sholat kok ora ono sing ngoyak-ngoyak. Tuh lihat Pak. Betul Pak. Kenapa saya katakan? Kuwi ora golek apa? Bapak-bapak, jenengan sok nek mobil truk itu ada tulisannya toh di belakang itu. Itu ada yang bagus Pak. Gajimu piro to, kowe kok wani ora sholat. Saya membaca itu ya Allah, supir truk iki solih tenan. Gajimu piro to, kok wani ora sholat. Banyak loh tulisan-tulisan yang bagus, tapi ono sing kurang ajar. Saya sampai sekarang kelingan yang di mana di Purworejo tuh. Sirahku mumet endasmu piye? Ya Allah. Aku orang jengkel. Saya itu orang Sumatera, tapi sedikit-sedikit tahu toh. Sirahku mumet endasmu piye? Waduh ya Allah. Tak tempiling truk ya toh. Tak seneni supir truk, bayangan kita kan supir truk ora sekolahan toh. Belum tentu loh Pak. Ada yang soleh-soleh juga. Ada yang sholat langsung berhenti. Banyak loh Pak, truk pasir itu ketika dia udah masuk dia nunggu di masjid top itu. Nah Bapak Ibu sekalian berbahagia, jangan tinggalkan sholat. Sok nek golek mantu yang dipertanyakan pertama kali adalah kowe sholat apa ora? Bila perlu tes subuhannya di mana. Ya toh Pak? Mantu itu yang bagus itu sholatnya itu di masjid wabil khusus subuh Pak. Kenapa bangsa kita ini terpuruk terus Pak? Kita sulit jamaah untuk bareng-bareng. Makanya maaf ya, saya pun pernah cerita lama, dari dulu udah pernah cerita sini. Saya tuh angen-angen, sesuk sing ajan nang TVR itu presiden Pak. Jumatan itu sing imami presiden, sing khotbah presiden. Mesti orang Indonesia tuh ngikut Pak, karena kan kita tipenya ngikut Pak. Orang Jawa tuh kan ngikut Pak. Nek pimpinannya kaya ngono ya aku ya kaya ngono Pak. Kita masih diuji sekarang Pak. Masih diuji, belum sampai. Suatu saat kita seperti itu. Bayangkan Pak presiden sing ajan. Presiden yang senang. Oh sip. Hebat. Seneng kok ya, Bapak Ibu sekalian berbagi. Kita kepengen seperti itu Pak. Bukan apa-apa Pak. Kalau Allah sudah mengendaki, itu sebuah negara akan jadi makmur. Kedua Bapak, sebelum saya katakan. Seneng ini pernah ada bencana enggak? Seneng? Belum? Takmir? Ada? Angin? Pak Lurah belum pernah terjadi bencana di sini. Nah itu, awak dewe keliru kaya ngono kuwi. Bencana aku angin lesus bubut atau hujan deras atau bencana kita katakan bencana atau bencana alam kita katakan bencana. Maaf Pak, sinten sing sholat telat jamaah bencana napa boten niku? Ayo ini bencana napa boten niku? Itu bencana Pak. Sholat telat sing ora tau sholat ana ora? Super bencana nih. Nah, kita itu melihat bencana hanya pada kasat mata. Di rumah terjadi banyak bencana Pak. Anak-anak kita tidak sholat pada waktunya. Itu bencana Pak. Kita nggak sadari Pak. Oh Allah yang memberi segalanya kok dipanggil kok nggak datang. Nek menungso jengkel tenang loh gue. Bayangkan Pak, maaf Bapak juragan. Tak bayari uripmu, keluargamu tak kasih. Hidupmu sebulan saya kasih 1 juta. Kowe manut karo aku. Masih banyak orang kata, nggih. Tak kono apa nglakoni, siap. Nyapu kuwi siap. Kuwi engko diresiki genteng, belum siap, semua siap. Karena sebulan dia dapat 100 juta. Sekarang Allah mengasihi kita apapun, Pak. Wahai bapak-bapak, nek ora salat jamaah di masjid terlalu.
Wah, penggemar Rhoma Irama nih bro. Terlalu. Betul Pak. Itu bencana Pak. Maka saya minta tolong nyun sewu Pak Lurah. Suatu saat kalau rapat itu diingatkan, bapak-bapak jangan lupa lo ya. Jangan jadikan negara kita nih, kampung kita ini penuh dengan bencana. Oh, bencana apa Pak? Nek jenengan nggak sholat itu bencana. Bapak-bapak coba, berapa kali pernahkah jenengan nangis mergot sholatnya telat? Ya Allah mengaku baru ketinggalan 2 rakaat, baru jenengan nangis ya Allah. Aku gelo tenang, pernah? Wah sentok kok itu bencana Pak. Jangan dikira tidak Pak. Kenapa banyak anak kita tidak sukses kerjanya? Kenapa tidak jadi bahagia? Kenapa ada orang lompat dari tingkat 20 kemarin itu ya, 4 orang itu? Bencana Pak, karena dia tidak kuat mental spiritualnya Pak. Banyak orang jauh menderita Pak, makan saja susah. Misalnya maaf di Palestina itu. Tapi lihat sholatnya Pak, nggak pernah tinggal. Di puing-puing seperti itu mereka taraweh Pak. Dengan hantaman bom seperti itu. Bagi mereka bom itu tidak bencana Pak. Tapi mereka ketika meninggalkan sebuah sholat, bagi mereka itu adalah bencana. Bapak-bapak pernah dengar Kiai Ustadz atau Kiai Anas? Mana itu? Nah, Kiai Anas itu kan dulu Kristen toh. Jenengan tahu prosesnya masuk Islam. Kalibawang. Dia waktu ngajar di Muntilan itu pulang lewat masjid di kampung itu. Asal pengajian itu ada yang ngaji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, jamannya Allah. Dia lihat kok enak tenan nih orang Islam ya, asal ngaji Allah. Dia pulang besok ke gereja, dia katakan, saudara-saudara ketika saya nanti khotbah katakan Allah. Tuhan Yesus bersabda, Allah. Orang enak ini. Siapa saja yang ikut aku pasti masuk surga. Allah. Orang enak ini. Dia pulang, dia mampir suatu saat berkali-kali. Pak Kiai, saya mau soal. Monggo ada apa? Saya tanya, kok itu kok nyebut-nyebut enak banget? Apa tuh kalau ngaji itu? Oh itu, Allah. Iya, saya nggak enak ya di gereja. Nyebutnya gimana? Allah. Oh beda. Diterangkan akhirnya masuk Islam. Apa yang terjadi Pak? Saya pernah ke sana Pak. Dia cerita. Waktu saya di Guru SMP 11 saya pengen mengundang beliau. Apa katanya? Saya baru saja ngancurkan TV 1 itu Pak. Gitu. Loh kenapa Pak? Kiai. Kemarin itu anak saya itu nonton TV ora subuhan, telat. Sing imam iki aku. Assalamualaikum tak deloke bocah ora ono. Aku balik nonton TV apa Pak? Dicabutnya TV itu, dibanting di depan anaknya Pak. Biar. Kowe wani ora salat. Mergo TV apa sesuk pertanggungjawabanku di akhirat. Sok meneh kowe ora salat subuh, ora TV nih sing tak banting. Kowe nih sing tak banting. Betul Pak Anas orangnya kan gede, jago kempo itu. Wah anaknya drodok Pak. Bayangkan Pak, itulah Pak. Hanya gara-gara sholat TV-nya. Saat itu 750.000 tak tuku TV so. Mengaku besok bagaimana membela kamu di depan Allah kalau kamu nggak sholat. Apa alasanku? Bapak-bapak, anak kita nggak sholat nyekel HP. Banting HP nih Pak, banting. Ya rapopo, tolong yuto, rapopo, tak banting. Sesuk ke Rasul mergo HP, kowe tak banting. Meski ibu ora terima. Napa banting anakku? Wah, aku Pak dibanting. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia rahimakumullah, saya tekankan sholat ini jangan jadi hal yang dianggap sepele. Pak Imam, apakah subuh kita itu ada separuh masjid kita ini isinya? Betul. Rongsap. Tapi saya paham karena di mana-mana banyak musola. Coba begini Pak, kalau bisa di checklist lah siapa warga kita tidak sholat, datangi Pak. Jenengan kepengin sholat apa kepengin disolati? Ngoten mawon. Loh, cetok to. Nek wong Sumatera kuwi cetok ora usah mlimpir-mlimpir. Kaping pisan silaturahim, kaping pindho, kaping telu, kaping papat, kaping 5 kesuwen. Jenengan kepengin sholat napa disolati? Gini Pak,
Ya maaf ya, mungkin beda budaya ya. Kita ini terlalu banyak basa-basi. Perkewo, ora enak. Sopo-po, wah aku ora tekan. Ketekane kapan? Ora tekan-tekan, Pak. Ingatkan, Pak, jangan merasa takut. Oh, Bapak Ibu, maaf ya. Jenengan pernah dengar majelis jamaah huruj? Nah, tugasnya main satu tok loh Pak, ke kampung-kampung itu. Ngajak orang sholat tok Pak di masjid. Nggak ngajak apa-apa Pak. Makanya mereka ada 3 hari keluar, ada 3 bulan keluar, ada 10 hari keluar, ngajak orang ke masjid. Saya pernah mondok di sana satu malam toh. Kerincing. Iya, Kamis malam Jumat. Saya titeni, ini Muhammadiyah apa NU tadi loh. Ketika selesai sholat ada zikir keras, ada zikir diam. Nggak masalah Pak. Sholatnya kunut, ada yang kunut, ada yang tidak. Nggak masalah Pak. Mereka tidak mempermasalahkan itu. Tapi semua masjidnya kebak. Itulah tugas mereka Pak. Kita harus tamat jamaah tabligh. Itu kita harus jempoli Pak. Dia ngajak sholat tok. Nah, kita yang di rumah ngajak bojo sholat wae angel. Ngajak anak sholat wae angel. Karena setan gepeng kuwi sing marahi ora karuan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, sulit sekali kita mengatasi problem ini. Bapak ibu sekalian berbahagia rahimakumullah. Saya kemarin mungkin ada yang ikut ngaji di mana di Ohirun Inayah, ada Ustadz Alfian itu, dia katakan anak kita boro-boro sholat Pak sekarang. Kehidupan anak-anak kita mengerikan Pak. Di Jakarta itu suatu hari beliau hadir dan menyaksikan SD kelas 5, kelas 6 itu datangi Satpol PP, kemudian anaknya dikeluarkan semua. Ada apa? Dikira mau ngasih pengarahan. Setelah keluar semua, guru-guru dan Satpol PP membuka tas anak kelas 5 dan kelas 6. Apa yang di dalam Pak? Kondom Pak. Kelas 5 dan kelas 6 SD Pak. Pak nggak ngeri Pak negara kita. Boro-boro kelingan sholat Pak. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia. Siapa yang salah? Kalau saya katakan yang salah adalah keluarganya. Karena Allah memerintahkan dan melakukan ku anfusakum wahlikum nar. Allah loh yang mengatakan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sekolah tok, jangan pondok tok, apalagi pasrahkan kepada masyarakat. Bapak Ibu, hancur negara kita, hancur keluarga kita. Maka kitalah orang tua yang harus care kepada anak-anak kita Pak. Saya kan berkali-kali saya katakan, kuliah dulu anak saya sampai sekarang, sejak kuliah sampai sekarang mau sholat tuh saya WA Pak. Gus, saya manggil anak saya Gus, ojo lali meh luran di masjid. Dulu kuliah juga kayak gitu. Jangan lupa jamaah di masjid. Orang katung balasannya orang anak, wis tahu. Balasannya gitu. Astagfirullahaladzim. Kadang-kala jengkel saya. Jawabannya wis tahu. Kadang-kala orang anak lione Pak, kok WA aku terus. Loh, saya mau WA apa Pak? Saya yakin kalau orang sobo masjid pasti dia bersih. Nggak ada orang ke masjid nggak wudu. Kalau sobo ke masjid pasti dia disiplin waktu. Kalau dia sobo ke masjid pasti dia bisa menata pola kegiatannya. Dampak masjid ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita nggak usah susah. Sesuk anak aku mau apa? Nggak usah susah Pak. Ingat Pak, kelingan ya. Orang itu stres gara-gara 3 nih. 1, menyesali masa lalu. 2, mengkhawatirkan masa depan. Kemudian yang tengah ini bingung menghadapi zaman sekarang. Sudah Bapak Ibu, yang masa lalu rasa dipikir, masa depan bukan urusan kita, manfaatkan waktu sekarang sebaik mungkin. Orang stres gara-gara 3 itu Pak. Wah aku mbien nakal, aku mbien. Wes mbien ora selingan Pak. Ini bapak-bapak ini mbien apik. Aku rada ombeling mbien. Dari Sumatera saya dilepas sama orang tua saya, wes koyo jaran kepang, jaran ucul. Nah, kan di Sumatera bapak saya keras, ibu saya keras, koyo kena sekolah gitu. Di sini saya diberi kebebasan Pak. Wes, aku mbien kuliah itu tanya orang, Sumarsono mbien terkenal di kampus Tidar itu. Saya dulu terkenal PB Pak. Jenengan tahu PB? Playboy. Napa niku ora tak jelaskan lah nanti macam-macam. Tapi ketika saya sekarang maaf ya, saya aktif di kegiatan Islam, di DKD sama Mas Maksum, di kegiatan macam orang-orang kaget. Ndak kuwi Marsono sing mbiyen. Lah iya,
Ambil anu kuwi. Ah, nek dulu saya kelingan, stres saya Pak, dosa saya banyak sudah. Saya minta maaf sama Allah, ya Allah, biyen marsono elek ya Allah. Saiki rada apik, bimbing terus saya gitu, Pak. Kalau saya sesali masa lalu, mati gasik aku. Atau saya khawatirkan masa depan, stres saya. Anakku sesok piye, putuku piye, orangnya ndak. Pasrahkan pada Allah, openi yang sekarang. Makanya saya katakan pada anak saya, Mas, kowe duwe anak, nomor 1, openi piye anakmu sobo masjid. Dah, pasrah ke masjid, insya Allah nanti akan mengalir dia ke arah-arah yang baik, Pak. Wah, Pak Ibu sekalian, sekolah pun begitu, Pak. Sekolah itu hanya 2 tempat yang perlu diperbaiki. 1, perpustakaannya supaya anak suka baca, itu pun perintah Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Anak suka membaca. Yang kedua, masjidnya anak suka sujud. Kalau sudah 2 tempat ini dikunjungi oleh para mahasiswa, para siswa, insya Allah orang-orangnya akan soleh dan solihah. Itulah pentingnya sholat, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya baca buku ini agak lama, saya buka kitab-kitab betapa pentingnya sholat, Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka jangan sampai ada rumah kita tidak pernah kita gunakan untuk sholat sunnah. Ya Bapak-Bapak ya, Bapak-Bapak sholat duha tidak perlu harus ke masjid, di rumah. Sholat tahajud juga di rumah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, sepi, tidak pernah dilakukan sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu yang pertama ya. Aduh, kurang 10 menit. Ono 30 iki, 30. Nanti mudah-mudahan tahun 25 kita ketemu lagi, nggih. Enggak ketemu 25, 26, 27. Ya, monggo. Siapa yang mau duluan saya persilahkan nanti, nggih. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Bapak Ibu yang kedua, setelah sholat. Jadi penulis ini mengurutkan mana yang paling penting perilaku ibadah yang kita lakukan. Setelah nomor 1 sholat, nomor 2 Bapak Ibu. Setelah kita sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah kita vertikal, jangan lupa horizontal. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan oleh penulis ini, wabil walidaini ihsana. Bapak Ibu berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Hebat Pak kalau kita pelajari Islam ini. Di sini semua adalah anak. Kita semua adalah anak. Semua punya orang tua, punya ayah, ibu. Saya kalau di forum-forum itu saya tanya, siapa yang nggak punya ayah? Angkat tangan. Berkali lagi saya tanya, siapa nggak punya ayah? Angkat tangan. Saya tanya lagi, siapa nggak punya ayah? Dia terus mikir-mikir, loh masa ada orang nggak punya ayah? Pak mati loh. Punya nggak? Saya bilang itu. Saya tidak tanya mati atau hidup kok. Kan punya toh. Termasuk kita loh Bapak Ibu. Punya ayah nggak ini? Punya semua. Punya ibu nggak? Punya. Yang nggak punya itu hanya Nabi Adam, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Mereka terus rodok, oh iya toh Pak, iya. Loh saya katakan, Bapak saya sudah meninggal Pak. Saya tanya, apa putus hubungan Anda dengan Bapak Anda? Dia pikir, oh iya Pak, enggak putus Pak. Apa hubungan kamu? Saya mendoakannya Pak tiap hari. Wah, ya Allah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita besok ini, kita kan sudah tua ini, yang tua loh ya. Anak tua, orang anak muda. So, nek kita mati yang kita tunggu-tunggu kan doanya anak kita. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menempatkan setelah kita tidak boleh mensirikkan Allah, menempatkan nomor 2, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Anak kita sulit sukses karena sholatnya bolong-bolong. Yang kedua, karena tidak birrul walidain. Ayo Bapak Ibu, kita perhatikan. Baca berita enggak seminggu lalu, Profesor Dr. Ancok kalau enggak tidak keliru ya, di UGM. Ya Mas ya. Meninggal, Bapak tahu meninggalnya? Ketahuan 3 hari. Karena tinggal sendirian. Wah anaknya dadi kabeh nang kono, top kabeh Pak. 3 hari ketahuan. Ancok, Profesor Ancok. Mungkin pernah toh?
Nah ya, sanggerahan. Suami istri Pak, karena istrinya stroke ya, suaminya tensi, suatu saat dia duduk tensinya naik, gelebek jatuh, nah istrinya nggak bisa apa ngomong, nggak bisa bergerak, nggak bisa, akhirnya mati 1 minggu Pak. Nah ini pelajaran bagi kita betapa kita dalam tanda petik gagal mendidik anak. Aku sakit, Bu, tak panggil ke dokter ya, nanti sama perawat ibu tinggal bla 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 bla. Ibu sakit itu bukan butuh dokter, bukan butuh obat. Aku kepingin anak kowe nang kono. Wah kalau saya cerita kayak gitu Bapak Ibu. Kita belum pernah berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua itu nggak butuh obat Pak. Nah orang tua kita sakit, kita duduk di situ, dia sudah sembuh. Dia ceritakan piye kabarmu. Kowe mbien cilik wah dan beling tenan. Sesuk dipanggil lagi piye kabarmu. Kowe mbien cilik beling tenan 17 critake, jangan dibantah karena orang tua itu memang suka cerita masa lalu. Jangan Bu, kuwi wae diulangi kuwi wae. Cepet mati aku nek ngono. Maaf Pak. Ada yang masih punya orang Bapak Ibu masih punya, ada yang masih sugeng Bapak Ibunya. Wah, ya. Peluang surga yang tidak ditulis di Quran itu ada 2 pintu. 1 bapak, 1 ibu. Maka Bapak Ibu yang kedua, jenengan itu kalau kayak saya sudah meninggal kita sama. Dan doa pertama kita adalah kita mendoakan Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus setelah itu kita doakan orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sekali, 3 kali Pak, berkali-kali. Kenapa Bapak Ibu? Gak ada manusia yang paling mulia kecuali ibu kita. Sak bosen-bosennya ibu kita, sak stres-stresnya ibu kita masih ngopeni kita. Kita ini beling tenan biyen, tak lihat wajah-wajahnya nih bapak-bapak kurang ajar kabeh biyen. Karo ibu nakal. Podo yo. Pipas pipis meloya melayu omah ora karuan. Orang tua kita enggak jengkel Pak. Makanya doanya kan Allahumma firli wali walidayya warahmuhum. Ampunilah dosa kedua orang tua, kasih sayangilah mereka seperti mereka mengasihi sayangi kami ketika kami kecil Pak. Kandhanane angel lho cah cilik kok. Bapak-bapak, nomor 2 ini yang sulit kita sampaikan kepada anak-anak. Karena begini, kalau saya didik anak saya, kowe kudu HP karo mamamu, karo bapakmu, anak bilang, yo, wong tua. Bagaimana anak kita sadar, tahu kalau bisa jangan dari diri kita Pak. Engko darane awak dhewe gila hormat, ya toh? Bagaimana kita masukkan ke lembaga pendidikan atau ke TPQ atau TPA atau pendidikan apapun yang bisa ngajari anak kita itu birrul walidain, hormat kepada orang tua. Ibu Bapak sekalian berbahagia. Apa yang kita lakukan untuk orang tua kita Bapak Ibu? Pertama, senantiasa mencari tahu keadaan keduanya dengan cara berkunjung dan bertanya kepada mereka. Kalau yang masih hidup, sering-sering berkunjung. Ibu, Bapak lagi ngapain? Aku ya wae loro kabeh. Iya Pak, sabar tak anu. Dipelus terus Pak, dipegang. Wah, senenge pol. Saya sudah mulai saya rasakan kalau anak saya dari Temanggung pulang itu, jane aku ki ora patek loro Pak. Awak ora enak ya mau dipijeti. Wah, aku kepengin anakku mijetin